Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li'annahuma kaddurrataini. Li'annahuma karena dunia dan akhirat itu kaddurrataini seperti dua yang berkebalikan, yang berhadap-hadapan. Kalau dalam makna bahasa sama dengan dua wanita yang dimadu. Kalau seseorang lebih dekat dengan yang satu, akan jauh dengan yang lain. Dunia dan akhirat seperti itu. Faman tarakaha, maka barang siapa meninggalkannya. Ayat dunia artinya dunia. Kullaha secara keseluruhannya. Akhadhaha berarti orang itu telah mengambilnya. Nya akhirat. Ayil akhirata artinya akhirat. Kullaha keseluruhannya. Artinya faman a'radha 'anid dunya bil kulliyati, siapa yang berpaling dari dunia secara keseluruhan, secara total, ahabbal akhirata hubban katsira. Ahabba, dia akan mencintai al-akhirata akhirat hubban katsiran dengan cinta yang sangat. Waman akhadzaha, dan barang siapa mengambilnya, mengambil keduniaan. Ayat dunia artinya keduniaan, kullaha secara keseluruhannya. Tarakaha berarti dia meninggalkan akhirat. Ayil akhirah artinya akhirat. Kullaha secara keseluruhannya. Artinya faman ahabbad dunya bil kulliyati a'rada 'anil akhirati bil kulliyah. Faman ahabbad dunya, siapa mencintai dunia, bil kulliyati secara total, secara keseluruhan. A'rada berarti orang itu berpaling, nganil akhirah dari akhirat, bil kulliyati secara total. Fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha. Fa akhdhuha mengambil akhirat itu fi tarkiha dalam meninggalkan keduniaan. Artinya fahubbul akhirati sababul i'radi 'anid dunya. Cinta akhirat itu disebabkan berpaling dari keduniaan. Wa tarkuha fi akhziha, dan meninggalkannya, meninggalkan akhirat, fi akhziha dalam mengambil keduniaan. Artinya mengambil keduniaan secara total, otomatis orang itu berpaling dari akhirat secara total pula. Artinya wa bughdud dunya bisababi hubbil akhirah. Wa bughdud dunya, benci terhadap keduniaan, bisa babi hubbil akhirah, disebabkan rasa cinta terhadap akhirat. Tapi bukan berarti meninggalkan bekerja.
Maknanya begini, Allah menciptakan kita ini bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah kepada Allah ini tujuan Allah menciptakan kita. Terus akhirat itu ditempuh ketika kita hidup di dunia ini. Jadi di dunia ini ada orang yang mencari dunia karena dunia. Dan itu suatu kesalahan. Seharusnya kita mencari dunia ini untuk akhirat. Karena dunia ini diciptakan sebagai sarana untuk bekal akhirat. Kalau menurut Ibnu Athaillah, beliau berkata, La tasir minal akwan ilal akwan. Janganlah kamu berjalan dari keduniaan menuju keduniaan. Fatasiru kakhimarir reha. Sehingga kamu menjadi seperti keledai yang menarik penggilingan gandum. Wal makanul ladzir tahala ilaih wal makanul ladzir tahala minah. Tempat yang akan dia tuju adalah tempat di mana ia mengawali perjalanan. Ya, karena hanya muter. Walakinir hal minal akwan ilal mukawwid. Tetapi berangkatlah kamu dari alam raya ini menuju sang penciptanya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya pada Tuhanmu lah akhir segala tujuan. Ini makna Yahya Ar-Razi, ya. Beliau mengatakan orang yang disibukkan dunia sampai lupa akhirat, ya. Seharusnya orang itu malah seluruh amalnya untuk akhirat. Termasuk waktu bekerja di sawah, bekerja di pasar, niatnya juga untuk akhirat. Karena amal akhirat dicapai juga waktu kita bekerja di dunia ini. Jadi kita bekerja itu ada yang niatnya untuk dunia, ada yang untuk akhirat. Kalau niatnya untuk akhirat, walaupun nampaknya bekerja dunia, tapi dicatat oleh Allah sebagai amalan akhirat. Jadi makna meninggalkan dunia secara total, itu maknanya mboten kok nggak mau kerja, nggak mau mencari nafkah, itu bukan. Tapi bekerja tujuannya benar untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi kenyataan, kebanyakan orang dijauhkan dari agama lantaran tergila-gila oleh keduniaan. Maka Allah memperingatkan, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah Muhammad bahwa kehidupan dunia ini sangat sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Padahal akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya ulangi matannya biar mudah difaham. Perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Tarkud dunya kulliha akhzul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia secara total sama dengan mengambil akhirat secara total. Faman tarakaha kullaha akhazaha kullaha. Maka siapa meninggalkan dunia secara total, berarti dia mengambil akhirat secara total pula. Waman akhazaha kullaha tarakaha kullaha. Dan siapa mengambil dunia secara total, dia pun akan meninggalkan akhirat secara total. Kita lanjutkan makalah berikutnya. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun, makalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham, an Ibrahim bin Adham. Dari Ibrahim bin Adham rahimahullah. Annahu qilalah. Annahu bahwasanya beliau kila ditanyakan lahu kepada beliau. Dari Ibrahim bin Adham bahwasanya beliau ditanya. Bima wajadta zuhda. Disebabkan apa engkau menemukan sikap zuhud? Sikap zuhud itu sikap yang tidak terlalu cinta terhadap keduniaan. Ukurannya dalam mencari dunia, dia menempuh yang dibenarkan oleh agama. Itu tanda tidak terlalu cinta terhadap dunia. Jadi ukurannya bukan kaya miskinnya, ya. Kaya tapi mencarinya benar, berarti nggak terlalu cinta terhadap dunia. Miskin duitnya sidik, ini kabeh halal, berarti terlalu cinta dengan dunia. Jadi ukurannya bukan berapanya, tapi bagaimana dia mendapatkan. Bima wajadta zuhda, dengan sebab apa dirimu menemukan sikap zuhud. Artinya bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya talaban lirahatil akhirah. Artinya bi ayyi syai'in, dengan apa? Dengan sesuatu apa? Kalau bahasa harfiahnya, ayun apa, syai'in sesuatu. Dengan sesuatu apa ahbabta dirimu mencintai. Tarkara khatid dunya, meninggalkan kesenangan dunia. Talaban lirahatil akhirah, karena untuk mencari kesenangan akhirat. Rohah mana asal istirahat. Istirahat itu membuat badan merasa senang. Mengapa engkau memilih mencari akhirat daripada dunia? Itu pertanyaan kepada Ibrahim bin Adham. Beliau ini asalnya seorang raja. Ada riwayat yang mengatakan beliau putra dari seorang raja. Tetapi akhirnya memilih hidup menjadi orang yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya diriwayatkan
ada ceritanya ini malah nggak nyambung dengan makolahnya. Kalau menurut makalah yang disebutkan, sebabnya ada 3 perkara yang akan disebutkan. Tapi dengan penjelasannya ini membelokkan dari 3 yang menjadi pokok pembicaraan. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Ibrahim bin Adham karena sultanan, karena beliau berada sultanan sebagai seorang raja fi baladihi, di negerinya. Fataraka sultanah, lalu beliau meninggalkan kesultanannya. Wajtahada fil ibadah, dan beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah fi Makkah wa ghairiha, di Mekah dan lainnya. Ada cerita yang mengatakan seperti itu. Wa fir risalatil Qusyairiyah, dan disebutkan dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Qusyairiyah. Huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qurati Balkha. Huwa Ibrahim bin Adham itu Abu Ishaq, namanya Abu Ishaq. Ibrahim bin Mansur, Ibrahim bin Mansur. Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Abu Ishaq maknanya bapaknya Ishaq. Nama asalnya Ibrahim. Beliau adalah putra dari Mansur. Min Qurati Balkha, dari kota kecil Al-Balakh, Balkan, Al-Balkha. Kana min abna'il muluk, beliau adalah di antara putra-putra raja. Fa kharaja yawman mutasayyidan fa athara tha'laban aw arnaban. Fa kharaja yawman, beliau keluar pada suatu hari. Mutasayyidan, untuk berburu. Fa athara, beliau mengejar tha'laban, musang. Tha'lab itu musang. Au arnaban, atau kelinci. Wa huwa fi talabi, ia dalam pencariannya. Artinya dia berburu di hutan. Sekedar untuk hiburan biasa para pembesar saat itu. Fahatifa bihi hatif, lalu terdengarlah suara yang tidak ada rupanya. Ya, barangkali lintasan batin dalam hati. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihaza khuliqta am bihaza umirta. Apakah untuk seperti ini engkau diciptakan? Am bihaza umirta, apakah seperti ini kamu diperintahkan? Summa hatafa bihi aidan min qurbusi sarji. Lalu terdengar pula suara dari pelana tempat duduknya di kendaraan itu. Suara wallahi ma lihadza khuliqta wala bihadza umirta. Wallahi, demi Allah, ma lihadza, bukan untuk ini. Khuliqta, engkau diciptakan. Wala bihadza umirta,
dan bukan karena ini kamu diperintahkan. Fanazala an dabbati. Fanazala lalu turunlah Ibrahim bin Adham an dabbatihi dari kendaraannya, binatang yang dia naiki. Wasodafa ra'iyan li abihi. Wasodafa dan beliau menemui ra'iyan seorang pengembala. Li abihi untuk mengembalakan ternak bapaknya. Fa'akhadha lalu beliau mengambil jubatan lirra'i, jubah milik pengembala itu, min sufin dari kain yang terbuat dari bulu, wala bisaha dan mengenakannya, wa a'tahu farasahu wa ma ma'ah, dan beliau memberikan kuda bersama apa yang ada di atasnya kepada pengembala itu. Artinya Ibrahim bin Adham minta bajunya pengembala itu beliau pakai. Dan seluruh yang beliau miliki beliau berikan kepada si pengembala. Summa innahu dakhalal badiyah. Kemudian beliau masuk ke lorong-lorong hutan. Summa dakhala Makkah, kemudian beliau masuk ke kota Makkah. Wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri, dan beliau bersahabat dengan Sufyan ats-Tsauri. Jadi di masa Imam Malik rahimahullah. Sufyan Tsauri kan gurunya Imam Malik. Wal Fudail bin Iyad, dan bersama Fudail bin Iyad. Wa dakhala Syama wa mata biha, dan beliau masuk ke negeri Syam dan wafat di sana. Itu Ibrahim bin Adham. Wa kana ya'kulu min amaliyatih, dan beliau makan dari hasil usaha pekerjaannya. Mithlil hasadi, seperti bertani. Wa khifzil basatin, dan menjaga kebun-kebun. Wa ghairi zalik, dan lain-lainnya. Padahal anak seorang pembesar. Ini tadi mengisahkan siapa Ibrahim bin Adham. Tadi dikatakan, ditanyakan kepada beliau mengapa beliau memilih kehidupan kerohanian. Padahal beliau seorang bangsawan. Kala beliau menjawab, Sayyiduna Ibrahim, artinya Tuhan kita Ibrahim bin Adham. Bisalah sati asya'a, disebabkan 3 perkara. Ini yang cerita pokoknya. Beliau memilih kehidupan akhirat disebabkan 3 perkara. Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan. Aku melihat kuburan itu tempat yang mengenaskan. Tempat yang sunyi dan gak ada yang mengawani. Ai qati'an lil qulubi an mahbubati. Ai qati'an, memutuskan.
lil qulubi bagi hati-hati manusia, an mahbubatihi dari semua yang dikasihinya. Aku melihat kuburan itu memisahkan seseorang dari apa saja yang dicintainya. Walaysa ma'i mu'nisun. Walaysa ma'i padahal tidak ada bersamaku mu'nisun yang dapat memberikan hiburan. Ai man yuskinu qalbi. Ai artinya man orang yuskinu yang dapat menenangkan qalbi hatiku. Padahal aku tidak punya orang yang dapat menenangkan hatiku di saat di alam kubur. Itu yang pertama. Wa ra'aitu tariqan tawilan wa laisa ma'i zatun. Wa ra'aitu dan aku melihat tariqan jalan tawilan yang panjang. Aku melihat jalan yang panjang, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ai artinya masafatan ba'idatan, artinya jarak yang jauh. Fil akhirah, di akhirat. Seseorang ketika masuk alam akhirat dan mengingat kehidupan di dunia ini, mereka hanya menyangka hidup di dunia ini hanya sepagi atau sesore. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka ketika melihat akhirat, mereka tidaklah tinggal di dunia ini melainkan sepagi atau sesore. Maka di akhirat itu perjalanan yang panjang. Wa ra'aitu tariqan tawilan. Wa ra'aitu dan aku melihat tariqan jalan tawilan yang jauh. Ai masafatan ba'idatan, artinya jarak yang jauh fil akhirah, di akhirat. Walaysa ma'i zadun dan tidak ada bersamaku perbekalan. Dan tidak ada perbekalan yang ada bersamaku. Yu'ainuni ala tilkal masafah. Yu'ainuni yang dapat membantuku ala tilkal masafah untuk menempuh jarak yang jauh itu. Wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Wa ra'aitu dan aku melihat al-jabbara, Allah yang maha memaksa. Jabbar itu maha memaksa. Karena setiap orang dalam hidup ini dipaksa mengikuti undang-undang Allah. Siapapun ya dipaksa. Kalau haus butuh minum. Kalau lapar butuh makan. Kalau penat butuh istirahat. Ini kan undang-undang Allah yang tidak bisa diingkari oleh semuanya. Walaupun orang itu mengatakan nggak mau taat kepada Allah, tapi tubuhnya selalu ikut dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk meninggal, dia pun nggak kuat untuk menolaknya. Itu Allah itu bersifat al-jabbar. Wa ra'aitul jabbara dan aku melihat zat yang maha memaksa. Ai allazi yaqharul ibada ala kulli ma arada. Ai artinya allazi zat yaqharu yang memaksa ala al-ibadah kepada para hamba.
ala kulli ma'ara terhadap setiap apa yang dia kehendaki. Aku lihat qadiyan sebagai pemutus besok di akhirat. Walaisa li hujjatun dan aku tidak punya alasan untuk menjawab jika diriku berbuat salah. Ai ma yadullu ala sihhati da'waya. Tidak punya alasan ma yadullu apa yang dapat menunjukkan ala sihhati da'waya atas benarnya pengakuanku. Dakwaya tuduhan atau pengakuanku. Itu tiga itu yang menjadikan Ibrahim bin Adham memilih jalan untuk senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak usah terlalu teman-teman, yang penting lihat tuh roh agama ya aja teman-teman. Kita nek ngikuti beliau ya bukan makom kita, okay. Tapi ini menggambarkan kita jangan jauh dari agama. Toh sebenarnya agama ini enggak melarang kita untuk menikmati kehidupan dunia selama wajar-wajar saja. Untungnya ini nek dinikmati lebih dari yang semestinya justru tidak nikmat. Nikmatnya dunia ini kalau dinikmati sekedarnya. Mangan sing makanan enak kaya ngopo. Niku enak nek lemangan sak cukupe. Nek sak keranjang kon entekke ora enak. Apapun dunia ini nikmat kalau sak cukupe. Lebih dari yang sebenarnya, lebih dari yang diperlukan itu bukan kenikmatan. Tapi kadang hawa nafsu menginginkan yang tidak dibutuhkan. Nafsu kita ini senang dengan yang tidak dibutuhkan. Kalau agama menganjurkan kita untuk mencari yang kita perlukan, tapi nafsu kita senang mencari yang sebenarnya tidak kita perlukan. Ini ada persamaan ayat ini begini ya. Kalau yang dikatakan tadi siapa meninggalkan dunia secara keseluruhan, maknanya bukan keseluruhan dalam makna yang biasa kita dengar. Tetapi maknanya dunia semata-mata dijadikan sebagai sarana. Karena hukum sarana sama dengan yang membutuhkan sarana itu. Nah, kalau bahasa Quran ada yang mengatakan di tengah-tengah wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah untukmu perbekalanmu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya dan janganlah engkau lupakan nasibmu di akhirat. Nasibmu di dunia. Artinya bagianmu di dunia. Maknanya kamu di dunia ini butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, jangan dilupakan. Ya, dalam bahasa Quran wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau dalam bahasa hadis Rasul bersabda begini, laisa bi khairukum man tarakat dunyahu li akhirati. Bukan terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Wala akhiratahu lidunyahu dan bukan pula yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya.
Sehingga orang itu mendapati dua-duanya. Itu yang terbaik ya. Yang dunia ya akhirat. Nah, kalau yang dimaknai di sini meninggalkan dunia secara keseluruhan itu dalam makna boten kok ninggal ke kerja, tapi dunia benar-benar dicari dengan cara mengikuti yang dibenarkan agama. Sehingga dunia semuanya masuk dalam makna akhirat. Misalnya kerja, mencari rezeki dengan cara yang benar. Okay? Niatnya benar, itu amalan akhirat. Okay? Ketoke ning sawah, ning niate apik. Niku akhirat. Walaupun ketoke amalan akhirat ning niate salah. Niku termasuk amalan keduniaan. Nah, sebenarnya yang menghancurkan umat Islam niki dikemas agama ning jane tujuane dunya. Karena dunia ini yang menjadikan orang saling berselisih, nggih. Orang berperang itu kan rebutan dunia. Kalau sikap itu belum dimiliki umat Islam, itu dalam hadis Nabi jangan harapkan Allah akan memberikan pertolongan. Dulu Rasulullah ditolong, masalahnya para sahabat niku wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya. Walaupun sebenarnya diri mereka sendiri sangat membutuhkan. Artinya rasa tresno dengan sesama itu mewarnai hidup mereka. Dan ini belum dimiliki umat Islam, masih jauh pertolongan itu akan diberikan. Tapi ini kabeh nggih, zaman Rasul niku kabeh. Semua orang ingin berbuat baik dengan yang lain. Misalnya ini wonten wong sing ngoten dimanfaatke. Ya rasa kerja kali mengharapkan kaya wong lomo gitu. Lah itu malah dirusak kabeh. Tapi nek zaman Rasul itu diciptakan Rasul, dididik Rasul seperti itu semua. Semua dididik Rasulullah senang bekerja, senang berbuat baik. Nah itu persatuan benar-benar terwujud. Karena yang memisahkan kita ini rebutan keduniaan. Rebutan dunia ini serakelingan tunggal, rakelingan konco, rakelingan sapa mawon gitu nggih. Itu dunia. Barangkali wonten sing